Shalom, selamat pagi semuanya. Berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk bangun dengan hati yang rindu, untuk datang memuji, menyembah, meninggikan Tuhan di pagi hari ini. Menaikkan pujian syukur buat kasih setia, kebaikan dan kemurahan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Saat pagi hari ini kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang baik, yang sungguh baik, yang sangat baik. Engkau yang teramat baik. Dan Engkau yang selalu baik bagi kami. Sebab pagi hari ini kami datang menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami datang meninggikan, mengagungkan nama, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Sekali berkatakan saat pagi hari kami datang. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Sembahlah nama-Mu, tinggikan Allah Maha Tinggi. Serahkan jiwa rohku yang pimpin aku, Tuhan. Selamat pagi hari kami datang padamu. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku
Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku dan impianku, Tuhan terbakar Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah, ku serahkan seluruh jiwa rohku dalam impianku, dalam impianku, dalam kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Tersucilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah, sembah, ya Allah baik, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu,
Kami menyembah, kami menyembah. Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau, selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Selamanya, selamanya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diangkat, dimuliakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Selamanya, selamanya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau dahsyat, Kau hebat. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya. Hanya kepadamu kami berserah. Hanya kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami. Ke dalam tanganmu yang ajaib dan berkuasa. Tangan yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan namamu. Haleluya. Sebab Engkaulah penolong yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat dan hebat bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Mulia, mulialah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Pertolongan kami datangnya hanya daripadamu. Dan tak pernah terlambat pertolongan bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus berharap hanya kepadamu. Menanti-nantikanmu. Dan kami memperoleh kekuatan baru. Bagaikan sayap Raja Wali yang terbang tinggi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Kau Allah baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Dan teramat baik. Selalu baik. Selamanya kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpuji
namamu Yesus terpujilah Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Engkau penolong yang ajaib bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya hanya padamu. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab telah terbukti sampai hari ini Kau setia. Kau tak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selamanya. Engkau tetap sama. Kami bersyukur. Terima kasih. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang jiwaku, aman bersamamu. Ya, lebih dari harta segalanya. Tenang jiwaku dalam dirimu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menjadi nyata yang ku setia. Kamu dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menjadi jaga
yang ku kau setia, kamu dia tanpa kau setia. Kau Bapa yang setia bagi kami. Haleluya. Bapa, kau setia. Amin. Bapa, kamu dia terang bagi jiwaku, aman bersamamu yang dari harta segalanya teranglah jiwaku dalam kamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau mulia, tuluskan dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu kau setia, kau setia, kamu kau setia, kau setia, kamu Bapa kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai. Sebab kami terus serahkan hidup kami ke dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa. Sehingga kami boleh menikmati penyertaan di sepanjang hari-hari. Pagi hari kami bersyukur kepada kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih Pak Heri yang sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai di pasal yang ke-124 dari kitab Mazmur yang berjudul Terpujilah Penolong Israel. Jadi pemazmur ini ya menulis pasal ini, kitab ini tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya ya, bahwa Tuhan itu sebagai penolong sudah sangat terbukti ya, baik dari pengalaman-pengalaman pribadinya maupun pengalaman-pengalaman
bangsa Israel atau pengalaman-pengalaman orang lain. Saya akan bacakan ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Ayat yang ketujuh, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, kalau kita baca, ya, perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, ya, ini penulis Mazmur ini mencoba untuk menggambarkan betapa besarnya, ya, bahaya yang dialami mereka, ya, yang dialami oleh para pemazmur ini. Dikatakan bahwa musuh mereka amarahnya menyala-nyala, ya, siap untuk menelan mereka, ya. Kemudian digambarkan juga sebagai air atau sungai yang menghanyutkan, ya, yang meluap-luap bagi mereka. Suatu satu metafora yang mencoba digambarkan oleh penulis Mazmur ini, betapa bahayanya keadaan yang sedang mereka alami, tetapi mereka akhirnya mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ya, menunjukkan, memperlihatkan kepada kita bahwa akhirnya mereka mengalami pertolongan itu dan mereka memuji dan memuliakan Tuhan sebagai penolong mereka. Dan ditutup dengan ayat yang ke-8, berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, ya, mereka membuat penulis Mazmur ini membuat sebuah statement, ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut bahwa memang Tuhanlah sebagai penolong yang pasti, ya, sebagai penolong bagi kehidupan mereka, ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu menghasilkan sebuah keyakinan dan prinsip di dalam kehidupan mereka bahwa apapun yang terjadi, ya, bagaimanapun keadaan-keadaan mereka sudah, pemazmur ini sudah menetapkan bahwa Tuhan itulah sebagai penolong. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari sini kita bisa belajar, ya, kalau kita pelajari ayat-ayat ini satu demi satu, ya, saya mencoba untuk melihat hal yang lain, yaitu dari mana datangnya bahaya yang bisa mungkin menghampiri proses perjalanan kehidupan kita, ya. Kalau kita lihat ayat yang kedua, ya, kita bisa lihat jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Jadi hari-hari ini, ya, mungkin saja begitu banyak persoalan, ya, begitu banyak konflik, begitu banyak penderitaan yang bisa kita alami, ya. Nah, salah satu sumbernya adalah ketika manusia bangkit melawan kita, ya, bahwa kadang-kadang persoalan itu datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ya,
yang ingin mencelakai kita, yang ingin menyerang kita, yang ingin menipu kita mungkin, yang ingin membuat kita celaka, ya. Sumber bahaya itu bisa datang dari situ, dan kita nggak tahu, ya. Ada saja orang-orang yang mungkin ingin melihat kita celaka. Di ayat yang keempat digambarkan bahwa air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, ya. Nah, ini bisa saja waktu itu memang penulis Mazmur ini mengibaratkan bahwa alam sudah menyerang atau ingin membinasakan mereka. Tapi hari ini mungkin sebagai aplikasinya bagi kita adalah air atau sungai yang meluap itu bisa kita identikan dengan persoalan-persoalan atau masalah-masalah, ya, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, ataupun mungkin masalah sakit penyakit yang sedang menerpa kita, menimpa kita, seperti air yang melingkupi kita, meluap-luap ingin menghanyutkan kita. Persoalan-persoalan atau tanda-tanda bahaya itu bisa datang dari situ. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itulah sumber pertolongan bagi kita, ya. Jangan berharap kepada yang lain, tapi tetap teguh untuk berharap kepada Tuhan, ya. Kadang-kadang kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan, ya, mengizinkan bahaya itu datang menimpa kita, ya. Mungkin tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa semakin besar bahayanya, ya, yang Tuhan izinkan, kita tahu bahwa akan semakin besar pertolongan Tuhan yang akan datang menolong kita, ya. Jadi kita jangan takut, ya, jangan bimbang, jangan gelisah hati kita, ya, karena apapun yang terjadi, ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan itulah penolong dalam kehidupan kita. Hal yang mungkin yang menarik lainnya adalah dikatakan di ayat yang pertama, ya, ayat yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ya. Jadi keberpihakan Tuhan kepada kita itulah jaminan, ya, pertolongan Tuhan datang kepada kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana dalam hidup ini kita mendapatkan keberpihakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kalau Tuhan ada di pihak aku, ya, siapakah yang dapat melawan aku? Itu sebuah jaminan bagi kita. Tapi hal yang menarik adalah bahwa Tuhan pasti ada di pihak kita, ya. Kenapa? Karena kita tidak boleh ragu, ya. Karena kita adalah anaknya, ya. Seorang anak pasti mendapatkan keberpihakan daripada ayahnya, daripada bapaknya, ya. Misalnya kita ambil contoh, ya, seorang anak perempuan, anak kecil, ya, yang sedang dibully, yang sedang dikeroyok oleh teman-temannya, ya, sampai ketakutan dan menangis. Kemudian tiba-tiba muncul ayahnya, ya. Ayahnya ini muncul, datang, dan seketika itu juga tentu anak-anak yang lain yang tadinya membuli anak ini akan berlari-lari terbirit-birit ketakutan karena ayah si anak itu sudah datang. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran keberpihakan Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan berpihak kepada kita bukan karena kita hebat, karena kita baik, karena kita melakukan sesuatu, tapi sudah karena karena status kita sebagai anak itulah yang membuat bahwa Tuhan pasti ada di pihak kita, ya. Apapun keadaan kita, apapun mungkin kesalahan kita, apapun mungkin kelalaian kita, kita jangan pernah ragu, ya, bahwa Tuhan tetap ada di pihak kita untuk menolong kita tepat pada waktunya. Nah, yang kedua yang kita bisa dapatkan bahwa Tuhan ada di pihak kita adalah ketika kita
terus membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan ya. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti ada di pihak kita. Dan ketika Tuhan ada di pihak kita, maka pertolongan Tuhan yang ajaib itu pasti kita dapatkan. Jadi akhirnya ya kita bisa simpulkan ya, mari kita terus berharap kepada Tuhan ya sebagai penolong kita, penolong dalam hidup kita apapun keadaan kita, dan jangan pernah berharap kepada yang lain ya, karena yang lain belum bisa saja mengecewakan kita ya. Dan yang kedua, Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong bagi kita, oleh karena itu senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena memang Tuhan adalah penolong kita, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, Dialah sebagai penolong kita. Mungkin dua hal itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini, saya kembalikan kepada Pak Heri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Yang tentu firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kita bersyukur buat keberpihakan Tuhan atas hidup kita. Seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, karena apa? Karena Tuhan itu Bapa kita yang pastilah akan berpihak kepada kita anak-anaknya. Apalagi kalau kita menjadi anak-anak yang taat kepadanya, yang mengasihi Dia. Karena kalau tanpa Tuhan, tadi digambarkan kita ini bisa ditelan hidup-hidup, bahkan kita dihanyutkan dan dilingkupi oleh air yang meluap-luap. Jadi bukan hanya sekedar dihanyutkan. Kalau sekedar dihanyutkan, mungkin justru kadang kita bisa asik ngikutin arus sungai, dihanyut main. Tapi ini hanyutnya bukan sekedar hanyut dengan mengambang, yang bisa sampai ke ujung. Ini kalau Bapak Ibu bisa bayangkan banjir bandang yang baru datang dari gunung, airnya meluap-luap. Nah, kalau kita hanyut di dalam kondisi sungai yang seperti itu udah pasti 100% mati. Artinya tanpa Tuhan kita ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Manalah sanggup kita melawan kekuatan air yang meluap-luap seperti itu. Tapi sekali lagi kalau hari ini kita boleh ada melewati berbagai macam tantangan, di sekeliling kita ada begitu banyak manusia yang dengan amarahnya ingin menjatuhkan kita, ingin membuat kita hancur. Tapi bersyukur karena Bapa yang baik itu yang berpihak kepada kita menjadi pertolongan bagi kita. Karena sekali lagi percayalah pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi jangankan urusan cuma sungai, langit dan bumi saja itu Tuhan yang menjadikan dengan segala isinya. Sungai yang meluap-luap itu hanya bagian kecil sekali kalau dibanding dengan kuasa Tuhan. Jadi mari biarlah hidupmu terus berfokus kepada Tuhan, hidupmu terus bergantung kepada Tuhan, hidupmu terus berharap kepada Tuhan, dan bagian Tuhanlah yang akan mengerjakan pertolongan bagi kita. Apapun masalah yang sedang engkau hadapi hari ini. Atau bahasa yang selalu sering saya katakan, situasi apapun yang sedang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Percayalah di dalam kesemua situasi itu, Tuhan berpihak kepada Tuhan. Dan Tuhan berpihak kepada kita. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau sharing, saksian, pernah nggak ngalami hanyut, bukan cuma sekedar hanyut kalau main-main. Kalau kami ke Malang itu kami ke satu tempat wisata namanya Sungai Marun, kami memang sengaja menghanyutkan diri di sungai, karena memang asik, seru. Tapi tentu yang dimaksud oleh pemazmur itu bukan sungai yang seperti itu, tetapi sungai seperti banjir bandang yang airnya meluap-luap,
yang pasti akan menenggelamkan dan membuat kita mati. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menambahkan atau sudah terhanyut semua pagi ini menikmati buayan ujian penyembahan dan renungan firman Tuhan. Oke, saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Dr. Ramli. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah dan kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Engkau layakkan kami menjadi anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Ramli ya Bapa. Biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi-Mu. Tambah-tambahkan terus kesehatannya semakin hari semakin prima. Berkati istri anak-anaknya ya Bapa. Berkati profesinya sebagai dokter. Berkati juga pelayanannya di Bungo ya Papa, dia menjadi berkat dan banyak jiwa yang dijangkau oleh Pak Ramli ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ini berdoa juga untuk Ibu Dorcas ya Bapak. Biarlah Engkau terus menyempurnakan kesehatan Bu Dorcas ya Bapak. Ya semakin hari semakin baik ya Bapak. Semakin hari semakin sembuh. Dan kami percaya setiap organ tubuh dan sel-sel tubuh dalam Ibu Dorcas kembali sehat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin makmur, semakin aman, semakin sejahtera ya Bapak. Berkati Presiden yang telah dilantik Bapak, Pak Prabowo ya Bapak. Berkati jajaran menterinya, berkati terus Tuhan kepemimpinan Pak Prabowo ya Bapak, berikan hikmat atau budi kuasa penyertaan-Mu Tuhan, sehingga ia dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik ya Bapak, dengan roh takut akan Tuhan. Biarlah terus bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang penuh dengan persatuan dan kesatuan ya Bapak. Kasih ya Bapak, puji-puji langkah ya Bapak. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kembali kami bersyukur, kembali kami berterima kasih buat Koram Deo kami pada pagi ini. Tuhan telah memberkati, mengurapi kami, dan mencurahkan kasih karunia kepada kami. Sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, dan kami telah menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus menjalani hari-hari kami dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami percaya dari Tuhanlah pertolongan kami, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang terus memberkati kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli.
Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Heri. Ya, Ibu. Masih dirawat atau sudah pulang ke rumah, Ibu Merianti? Oh, udah keluar.